Kembali lagi di channel Sinemaku untuk membahas alur cerita film Soul Land. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita Tangshan yang akan menuju ujian ke-8-nya. Yang ternyata sangat berbahaya. Ujian ke-8 Tangshan ternyata jauh berkali-kali lipat lebih berat dari ujian yang pernah ia hadapi sebelumnya. Tangshan harus menghidupkan Xiao Wu kembali, menambahkan 9 cincin jiwa pada martial soul palunya, dan juga harus membunuh Raja Paus Laut Dalam yang hampir berumur 1 juta tahun. Namun sebelum itu, kita bahas dulu dari episode sebelumnya. Ya, di episode sebelumnya Tangshan masih terus berjuang mati-matian untuk mencabut Trisula Dewa Laut. Walaupun ia bisa merasakan kulitnya yang terbakar dan juga kekuatan jiwanya yang berkurang dengan sangat cepat. Namun ia juga tetap berusaha untuk mencabut Trisula itu. Dalam sekali percobaan di ujian tersebut, Tangshan pun harus menghadapi beberapa monster lava yang tiba-tiba muncul menghadangnya. Namun untung saja Xiao Wu segera datang, untuk meminjamkan Tangshan sedikit kekuatannya. Hingga akhirnya setelah perjuangan panjang itu, akhirnya Tangshan berhasil mencabut Trisula Dewa Laut. Dan ia pun diakui secara resmi sebagai calon penerus Dewa Laut dari para penduduk Dewa Laut itu. Cerita pun terus berlanjut. Pada episode kali ini, sudah dimulai dengan perkembangan di Istana Wuhun. Tampaknya kerajaan Tiandou, dan kerajaan Xingluo kali ini juga tidak diam saja dan memberikan perlawanan yang kuat kepada Istana Wuhun. Oleh karena itu Jenderal Charles dari Istana Wuhun pun akhirnya terbunuh, dan mereka semua pun berkumpul untuk mengantarkan kepergiannya. Bibi Dong pun menjadi sangat marah akan hal itu. Ia pun mengumpulkan seluruh pasukan dari Istana Wuhun, tidak terkecuali seluruh pasukan elit dan juga 7 pemimpin sekte besar, untuk bersiap berperang penuh kali ini. Kali ini Bibi Dong sendiri pun telah bersiap, dan mengenakan pakaian tempur untuk turun ke dalam medan perang. Ia pun muncul di hadapan para prajurit dan memberikan pidato untuk menjatuhkan 2 kerajaan besar yaitu kerajaan Xingluo dan juga Tiandou. Dengan Bibi Dong yang juga ikut bertempur, para prajurit pun merasa sangat bersemangat dan ikut bersuara akan hal itu. Bibi Dong pun memerintahkan pemimpin sekte Gajah Mamut untuk mengawal garda terdepan dari peran tersebut, dan dengan begitu perang besar-besaran antara 3 kerajaan pun sudah resmi akan dimulai. Kembali ke sidang saat ini, Tangshan dan Xiao Wu telah resmi lulus ujian ke-7. Begitu juga Rongrong yang menemaninya sampai sejauh ini. Rongrong pun telah dianggap menjalankan semua ujiannya, dan dinyatakan lulus dari ujian Dewa Laut. Ia pun diberikan beberapa hadiah dari Dewa Laut, seperti kenaikan 3 level kekuatan jiwa, peningkatan 5000 tahun untuk semua cincin rohnya, dan juga mendapatkan 2 cincin jiwa pemberian dewa. Sekaligus kedua cincin itu pun akan menjadi cincin ke-8 dan juga cincin ke-9 Rongrong. Dan cincin ke-8 itu pun berumur 100.000 tahun. Sedangkan, untuk cincin ke-9 Rongrong, juga sepertinya adalah cincin yang berusia 100.000 tahun. Rongrong pun baru akan bisa mendapatkan cincin jiwa itu apabila ia sudah mencapai level 90 nanti. Dengan begitu Rongrong dinyatakan sebagai pendeta Pulau Dewa Laut yang kedua setelah Bosaesi. Dan juga berhak untuk menggunakan Aula Dewa Laut. Namun setelah momen bahagia itu, Tangshan tiba-tiba jatuh karena sangat lemas dan tidak sadarkan diri. Trisula yang dipegangnya pun terlepas dan hampir saja menimpa tubuh Tangshan. Untungnya Bosaesi pun dengan sigap langsung menahan Trisula itu. Namun ternyata seorang pendeta agung dewa saja masih belum cukup kuat untuk menahan berat Trisula itu. Rongrong pun harus memberikan bantuan kepada Bosaesi agar Trisula itu tidak jatuh menimpa Tangshan. Setelah kejadian menegangkan itu, Bosaesi pun akhirnya berhasil menyelamatkan Tangshan agar Trisula itu tidak jatuh menimpanya. Ia bercerita bahwa Trisula itu beratnya akan menjadi 108 jin, apabila berada di tangan Tangshan. Namun apabila Trisula itu dipegang oleh orang lain, maka beratnya akan menjadi 108.000 jin, atau seakan 1000 kali lipat lebih berat.
Oleh karena itu, tidak sembarang orang bisa memegang Trisula Dewa Laut. Bahkan dibandingkan dengan pedang malaikat dari Qian Ren Sui, pedang malaikat Qian Ren Sui baru memiliki berat 36.000 jin. Perbandingannya masih sangat jauh dengan Trisula Dewa Laut. Setelah penjelasan itu Bosaesi pun menyuruh Xiao Wu dan Rongrong untuk beristirahat dahulu. Sedangkan dia sendirilah yang akan menjaga Tang San kali ini. Hingga keesokan harinya, semua orang telah menunggu kedatangan Tang San. Sesaat kemudian, Tang San langsung turun dari Aula Dewa Laut, dan semua orang berusaha terpukau saat melihat Tang San memegang Trisula Dewa Laut itu. Tidak disangka, kali ini Tang San menembus level yang bahkan lebih jauh lagi, yang bisa dicapai oleh rata-rata orang. Masa itu Bosaesi pun menyusul Tang Shan dan menyuruhnya untuk melihat isi ujian ke-8-nya. Dan untuk ujian ke-8 Tang San, ia pun harus mengkultivasikan kedua martil soul-nya, hingga masing-masing memiliki 9 cincin jiwa. Ia juga harus menghidupkan Xiao Wu kembali, dan juga harus membunuh Raja Orca Paus Laut Dalam. Semuanya pun harus Tang San lakukan dalam kurun waktu 5 tahun. Tang San pun sedikit terkejut saat mengetahui bahwa ujian ke-8-nya ternyata adalah tugas untuk membangkitkan Xiao Wu kembali. Oscar pun berkata, kalau ini akan menjadi ujian yang sangat sulit karena harus merelakan beberapa cincin jiwanya, dan tulang jiwanya, untuk membangkitkan Xiao Wu kembali. Setelah itu ia pun tentu harus mencari cincin jiwa itu lagi, sebagai pengganti cincin jiwa yang hilang. Namun Tang Shan tidak keberatan sama sekali. Karena dari awal ia memang sangat ingin membangkitkan Xiao Wu kembali. Hingga akhirnya Bosaesi pun meyakinkan Tang Shan bahwa membangkitkan Xiao Wu tidak akan sesulit yang dipikirkan. Karena ada bantuan dari cahaya Dewa Laut, ia pun berjanji akan memberitahu satu ini rahasia kepada Tang Shan. Tang San pun sudah siap nanti masalah yang paling besar sekarang justru adalah untuk mengalahkan Raja Orca Paus Laut Dalam. Bosaesi bercerita jika Tang San tidak dibantu oleh Dewa Laut saat melawannya kemarin, takutnya Tang San dan kawan-kawan dipastikan tidak akan selamat pada waktu itu. Hal itu dikarenakan Raja Orca Paus Laut Dalam ini sudah memiliki kultivasi hampir 1 juta tahun, dan selangkah lagi dapat berubah menjadi naga. Sebenarnya Raja Orca Paus Laut Dalam itu hanya berkultivasi selama 300 tahun. Namun ia memiliki teknik yang sangat kejam dan dapat meningkatkan kultivasinya dengan menyerap kekuatan makhluk lain. Oleh sebab itu, kultivasinya pun meningkat drastis, dan hampir menjadi hewan roh 1 juta tahun. Bagi hewan roh 1 juta tahun, atau berubah menjadi naga, adalah tahap yang setara dengan berubah menjadi dewa. Hal itu juga memerlukan 9 tahap ujian, dan Raja Paus ini dikatakan sudah melewati ujian tahap ke-8-nya. Saat ini bisa dikatakan, setidaknya Raja Paus ini memiliki kekuatan yang setara dengan Douluo level 99, bahkan Bosaesi saja tidak dapat mengalahkannya. Namun dia yakin, Tang San pasti memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengalahkannya. Karena Tang Shan memiliki Trisula Dewa Laut yang sangat ditakuti oleh Raja Paus itu. Dan dengan begitu, Bosaesi pun berkata, kalau Tang Shan mungkin saja adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Raja Orca Paus Laut Dalam tersebut. Bosaesi pun juga kemudian mengizinkan Tang Shan dan kawan-kawan untuk keluar dari Pulau Dewa Laut ini. Karena durasi waktu ujiannya yang lama, Tang San pun diperbolehkan membawa teman-temannya keluar untuk berlatih di sana. Asalkan ia juga harus membawa mereka kembali saat ujian ke-9-nya nanti. Karena dalam ujian ke-9-nya nanti, Tang San akan membutuhkan 7 monster Akademi Shrek lagi, dan dengan begitu tanpa berlama-lama lagi, Tang San dan lainnya segera pamit dan kembali ke daratan untuk melihat kondisi sekarang ini. Cerita pun terus berlanjut pada episode selanjutnya. Serunya perang besar antara kerajaan Tiendo dan Xingluo pun menjadi semakin seru. Kali ini para doulo besar dari istana Wuhun pun juga turun tangan untuk membasmi seluruh kerajaan Tiendo. Nampaknya Guru Qingming menjadi orang terdepan yang harus melawan doulo hantu. Akankah
Tang San dan kawan-kawan berhasil datang tepat waktu, untuk membantu para rekan-rekannya. Kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan notifnya.